Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Santri Cyber. Channel yang mencoba mensiarkan cerita-cerita Islami dalam bentuk video cerita bergambar. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang amalan ibadah penghuni surga tapi berujung neraka. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang menonton dan mudah-mudahan terinspirasi dari video ini. Ibadah merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah karena nikmat yang telah diberikan kepada umatnya. Nikmat yang telah diberikan kepada kita tentu tidak bisa dihitung. Dalam melakukan ibadah, tentu hendaklah didasari dengan rasa ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh sesama makhluk. Ada beberapa ibadah yang ditolak Allah dan bisa membuat kita masuk neraka. Apa sajakah itu? Ini dia ulasannya. Yang pertama, sholat tapi suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Kebohongan tampaknya sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun kebohongan akan dianggap sebagai dosa besar. Orang yang rajin sholat dan beribadah, tapi lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Kebohongan akan menghapus amalannya. Apabila ia meninggal dan belum bertaubat, dia akan masuk ke neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan sikap seperti orang munafik. Untuk itulah kita sebagai umat Islam harus menjauhi perkataan dusta, karena akan menyengsarakan dunia dan akhirat. Yang kedua, sholat tapi pamer atau riya. Riya dalam Islam merupakan salah satu penyebab amal ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya adalah sifat seseorang yang ingin mendapatkan pujian dari selain Allah karena melakukan ibadah. Sifat riya ini menunjukkan serta memperlihatkan apa yang dilakukan agar orang lain memuji. Di era sekarang, media sosial bukan hanya digunakan untuk bertukar informasi ataupun bertukar sapa dengan kawan yang jauh. Namun, media sosial banyak digunakan orang untuk eksistensi diri mengenai aktivitas yang dilakukan. Tak terkecuali memamerkan ibadah yang dilakukan. Hal itu bisa dilihat dari status yang diupdate atau bahkan foto yang diunggah. Hal tersebut bisa membuat kita terkena dosa riya. Riya adalah penyakit hati yang bisa merontokkan amal ibadah orang yang melakukannya. Mengenai hal ini, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mahmud bin Labid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asgor." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik asgor, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Syirik asgor adalah riya." Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka. "Pergilah kalian pada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riya di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang melakukan ibadah karena hanya ingin dipuji oleh orang lain akan digiring ke neraka nantinya. Ketiga, sholat tapi bergunjing keburukan orang lain. Salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka bergunjing dan membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat tapi masih suka menggunjing keburukan orang lain akan ditempatkan di neraka sakor. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang untuk manusia untuk membicarakan aib orang lain. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor?" Mereka menjawab, "Dahulu
Kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan, kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudathir ayat 42-48. Salah satu pembicaraan yang batil adalah menggunjing aib orang lain. Keempat, sholat tapi suka minum minuman keras. Minuman keras atau khamar adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Mau sedikit atau banyak meminumnya, tetap dilarang bagi umat muslim. Sejak wahyu yang melarang minum minuman keras turun, para sahabat pun membuang dan memecahkan tempat khamar mereka. Ayat yang dimaksud tersebut adalah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Seorang muslim yang pernah meminum minuman keras haruslah segera bertaubat, karena jika tidak, ia akan mendapatkan siksa di neraka nantinya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamar adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati, sementara ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Peminum khamar juga sudah dijanjikan neraka sebagai tempatnya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa meminum khamar, pasti Allah memberi minuman padanya air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang kelima, bersedekah karena ingin balasan dunia saja. Bersedekah dengan harapan mendapatkan naungan di akhirat nanti dan menjadi penyelamat di padang mahsyar nanti. Namun, apakah niat kita sungguh-sungguh seperti itu dalam bersedekah? Ada orang yang bersedekah karena ingin mendapatkan balasan di dunia, misalnya agar cepat kaya. Namun, orang yang bersedekah dengan niat seperti itu, maka tidak akan dia dapatkan manfaat sedekahnya di akhirat. Malah dia akan mendapatkan balasan neraka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Apakah itu kita berarti tidak boleh mengharapkan balasan dari sedekah? Bukan demikian. Kita boleh saja bersedekah dan mengharapkan balasan dari Allah. Itu namanya berdoa. Tapi kita harus ikhlas. Itu berarti apabila kita bersedekah dan dibalas oleh Allah, kita akan berterima kasih. Tapi saat kita bersedekah dan belum dibalas oleh Allah, kita juga tidak akan marah. Jangan sampai misalnya kita sedekah, lalu 1 minggu kemudian terucap, gimana nih? Saya kok belum dapat balasan dari sedekah saya? Udah bosen saya miskin. Padahal balasan sedekah itu tidak selalu uang juga. Bisa jadi terhindar dari bala dan bencana. Bisa jadi kesehatan yang diberikan. Bisa jadi balasannya disimpan Allah untuk bekal kita nanti. Yang keenam atau yang terakhir, sholat malam tapi menyakiti tetangga.
Sholat wajib setiap hari dan bersedekah sebanyak-banyaknya, namun akhlaknya masih buruk dengan menyakiti hati orang-orang terdekat seperti tetangga. Orang yang melakukan hal ini, maka ibadahnya akan percuma saja. Jika tetangga merasa akan perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan mengganggu tetangga, semua ibadah yang dilakukan akan sia-sia. Perihal orang yang gemar beribadah tapi mengganggu tetangganya, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah sering melakukan sholat malam, berpuasa di siang harinya, mengerjakan berbagai amal kebaikan dan bersedekah, namun ia juga suka mengganggu tetangganya dengan lisannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tiada kebaikan padanya. Dia termasuk penghuni neraka." Ditanyakan lagi kepada beliau, "Sesungguhnya si fulanah lainnya hanya mengerjakan sholat wajib dan bersedekah hanya dengan sepotong keju, dan ia pun tidak pernah mengganggu seorang pun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia termasuk penghuni surga." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Wallahu alam bisawab.